Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran ini. Di era digital saat ini, kerjasama antara banyak atau institusi tidak lagi hanya mengandalkan dokumen fisik. Teknologi telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam menyusun mengolah hingga menandatangani naskah kerjasama dengan cepat dan aman. Nah, dalam video ini, kita akan membahas apa sih itu naskah kerjasama, bagaimana telematika berperan dalam peristiwa tersebut, dan mengapa penting bagi generasi muda untuk memahaminya. Yuk, simak penjelasan selengkapnya. Sebelum itu, perkenalkan saya Agis Ariano Pramesti FPM 2221 372 mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang akan membahas materi mengenai naskah kerjasama dan telematika. Yuk, mari kita belajar bersama. Lalu, apa ya itu naskah kerjasama? Naskah kerjasama adalah dokumen tertulis yang membuat kesepakatan antar dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu kegiatan dengan hak dan kewajiban yang jelas. Naskah ini bersifat formal dan terikat. Lalu tujuan dibuatnya naskah kerjasama itu apa ya? Nah, yang pertama, menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kerjasama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan antar pihak. Tiga, menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak. Dan yang terakhir, mencegah kesalahpahaman atau konflik. Kalau tadi kita sudah bahas tujuan, sekarang kita akan membahas sifat dari naskah kerjasama. Yang pertama, formal dan mengikat hukum. Kemudian ada jelas dan transparan, soal yang menentukan, bisa direvisi jika disepakati dan ditulis dalam bahasa baku dan resmi. Kemudian jenis naskah kerjasama itu apa ya? Nah, untuk pada video ini ada 3 jenis. Pertama ada MOU atau Memorandum of Understanding, kemudian ada BKS, perjanjian kerjasama, dan yang terakhir kontrak. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa baca sendiri ya. Selamat membaca. Lalu ada etika naskah kerjasama. Adapun etika yang diterapkan saat momen kerjasama adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan komunikasi terbuka. Yang kedua, saling menghargai perbedaan peran dan tanggung jawab. Kemudian menjaga komitmen sesuai naskah yang telah disepakati. Dan yang terakhir, tidak menyebarluaskan isi perjanjian tanpa izin. Lalu, kalau kita tadi sudah bahas naskah kerjasama, sekarang kita akan membahas tentang telematika. Ada yang tahu apa pengertiannya? Telematika merupakan gabungan dari kata telekomunikasi dan informatika yang merujuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi secara bersamaan untuk mengirim, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan data jarak jauh. Nah, telematika ini mencakup internet, sistem jaringan, remote lunak digital, GPS, dan aplikasi berbasis web. Lalu bagaimana perkembangan telematika di Indonesia? Nah, pemerintah telah mengembangkan berbagai platform digital seperti Satu Data Indonesia, Peduli Lindungi, Sistem Informasi Desa atau SID, kemudian ada SPBA atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronis. Tak hanya itu, desa-desa juga mulai menerapkan digital administrasi, seperti pencatatan penduduk, pengajuan surat, hingga pelaporan online. Kemudian ada tips pemanfaatan telematika. Nah, yang tentunya kita gunakan aplikasi resmi dari pemerintah atau lembaga terpercaya. Kemudian verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Ketiga, simpan data penting di tempat aman atau cold storage. Selanjutnya, ajak masyarakat untuk melek digital. Kemudian bagaimana sih telematika dalam konteks kerjasama? Tentunya bisa mempermudah, meningkatkan koordinasi, menunggu transparansi, dan memfasilitasi pengawasan dan evaluasi dalam kerjasama. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang naskah kerjasama dalam telematika. Bagaimana tentang kesimpulannya? Jadi naskah kerjasama adalah dokumen resmi sebagai dasar kolaborasi, sedangkan telematika membantu proses jadi lebih cepat, efisien, dan digital. Keduanya saling mendukung untuk mewujudkan kerjasama yang modern, transparan, dan mudah dijalankan di era teknologi yang semakin digital. Cukup sekian ya, semoga bermanfaat.